lihat di sini nomor 1, pokoknya nanti teman-teman baca wacananya, terus lihat nomor 1. Berdasarkan teks tersebut, persentase responden yang mengaku memiliki persediaan makanan lebih dari sebulan sebesar berapa? Oke, kita lihat di paragraf ke-1, kalimat terakhir. Hanya 20% responden yang mengaku memiliki persediaan makanan lebih dari sebulan. Berarti jawaban nomor 1 adalah yang B. Oke, kemudian nomor 2. Berapa lama persediaan makanan yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia? Oke, lihat di sini. Dari grafik, lihat yang paling banyak ada di 32, sekian. Nah, ada berapa minggu? 1 minggu. Maka jawabannya yang paling banyak adalah 1 minggu, yang B. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika luas persegi panjang dikategorikan 3 memiliki makanan itu sebesar 45 satuan, berapa luas persegi panjang untuk kategori 3 minggu? Oke, kita lihat pertama di sini. Yang tidak memiliki makanan itu berapa persen? Di sini 15% kan? Oke, kemudian yang 3 minggu ada berapa persen? 3,5. Oke, kita buat perbandingan. Di sini yang diketahui udah ya, yang tidak ada makanan 45, luas yang 3 minggu itu berapa? Gunakan perbandingan. Oke, perbandingannya seperti ini. 45 satuan itu 15%, maka X satuan itu 3,5% kan. Nah, si X ini tuh berapa? Ini adalah luas dari yang 3 minggu. Oke, kali silang. 45 dikali 3,5, 15 kali X. Persennya dicoret. Oke, berarti 45 dikali 35 per 15. 45 dibagi 15 hasilnya 3. Nah, 3 dikalikan 3,5 hasilnya 10,5 satuan. Maka luas dari 3 minggu itu adalah 10,5 satuan. Hasilnya yang C. Oke, nomor 4. Ada berapa banyak rumah tangga yang memiliki persediaan makanan 2 minggu? Sekarang lihat grafiknya. Yang 2 minggu itu ada berapa persen? 13,8. Oke, ingat ya, 13,8. Sekarang baca wacananya. Ada berapa orang yang ada berapa rumah tangga yang disurvei? Yang disurvei ada 900 rumah tangga. Kemudian kita buat persentasenya kayak gimana nih, kayak gini. Kayak persen persediaan selama 2 minggu itu kan 13,8%. Dan rumah tangga yang disurvei ada 900%. Maka persen itu kan dikalikan total keseluruhan. Maka 13,8% dikalikan dengan 900. Kemudian 13,8% itu kan 13,8 per 100 dikalikan dengan 900. Nolnya coret, tinggal 13,8 dikalikan 9. Hasilnya berapa? 124 rumah tangga, yang B. Oke, lanjut ke nomor 5. Ternyata ada rumah tangga yang tidak masuk ke dalam survei. Nah, kemudian si persentasenya berubah kan menjadi 20%. Nah, berapa banyak rumah tangga yang tidak terdata? Kita masukkan ke dalam sini. Oke, rumah tangga yang disurvei awalnya berapa? 900. Terus persen yang tidak ada makanan 15%, berubah menjadi 20%. Nah, kita bisa tulis lah persen lamanya awalnya 15 berubah menjadi 20%. Nah, yang ditanya yang tidak disurvei berapa? Kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya gini, 20% yang baru itu sama dengan 15% itu kan 15% dikali yang awal kan 900. Nah, kemudian ada perubahan ditambah dengan X. Intinya pokoknya 20% yang baru sama dengan yang lama dikali yang awal ditambah yang tidak tersurvei dibagi dengan keseluruhan itu berarti 900 plus X gitu. Kemudian kita kali silang, berarti 20% dikali 900 plus X gitu kan, sama dengan 15% itu kan 15 per 100, berarti 15 per 100 dikali 900 plus X. Nah, langsung lanjut ke sini, berarti dikali pelangi kan, 20% dikali 900, 20 per 100 dikali 900 gitu kan, ditambah 20% dikali X, berarti 20 dikali X per 100 gitu kan, sama dengan 900, nolnya coret, sisa 15 kali 9, 15 kali 9 plus X gitu kan. Kemudian 180 itu dari mana? Dari 20 dikalikan dengan 9, ditambah sini 2X ya, 2X per 10 karena nolnya coret 1 gitu kan. Kemudian 15 kali 9 hasilnya 135 plus X gitu kan. Nah, si ini deketin terus X nya pindahin ke kanan, berarti jadinya 180 min 135 sama dengan X min 2X per 10. Ini kan nggak bisa langsung dikurangin, berarti X nya kita buat menjadi per 10, maka 10X per 10 gitu kan. Nah, 180 dikurang 135 hasilnya 45, berarti ini 10X per 10 dikurang 2X per 10 hasilnya 8X per 10. Kita kali silang, berarti jadinya X nya itu 450 per 8, hasilnya adalah 56,25. Oke, nomor 6. Jika persediaan makanan rumah tangga lebih dari sebulan menjadi 34,4%, maka coba kita lihat yang pertama. Persentase persediaan makanan rumah tangga lebih dari 3 minggu itu menjadi paling tinggi. Coba ya, tadi yang lebih dari sebulan jadi 34. Di sini yang lebih dari sebulan jadi 34. Apakah yang 3 minggu menjadi paling tinggi? Tidak jawabannya. Berarti yang A salah, yang B. Lihat yang B. Persentase persediaan makan rumah tangga lebih dari sebulan menjadi paling tinggi. Lebih dari sebulan menjadi paling tinggi. Benar, karena dia di sini paling tinggi terus diubah menjadi 34%, berarti dia juga paling tinggi kan? Berarti jawabannya yang B.
Oke, nomor 7, perbandingan sederhana antara yang dikunjungi terbanyak kedua dengan yang pertama. Oke, yang paling banyak kedua itu siapa? Yang laku 6 kan, 763.200. Nah, yang laku pertama 1,2 juta. Maka kita buat perbandingannya di sini. Nah, seperti ini. Kunjungan banyak kedua itu 763.200 berbanding dengan 1,2 juta. Nah, apakah ini disebut perbandingan paling sederhana? Oh, tidak, karena masih bisa dibagi lagi. Oke, di sini coba kita bagi dengan 4.800. Oh, ternyata ketika dihitung yang atas dibagikan dengan 4.800 hasilnya adalah 159. 1,2 yang bawah itu dibagi dengan 4.800 hasilnya adalah 250. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan paling sederhana karena sama-sama tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Nah, nomor 8, jika ada ROG Store dan ternyata kunjungan webnya lebih besar daripada PERMS namun lebih rendah daripada Plaza Kamera, berapakah kunjungan web ROG Store yang mungkin? Oke, berarti kita buat kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. ROG Store itu lebih banyak daripada PERMS, tapi lebih sedikit dibandingkan Plaza Kamera. Maka kalimat matematikanya menjadi PERMS lebih kecil daripada ROG, lebih kecil dari Plaza. Kemudian kita lihat di sini persentasenya. PEMS itu berapa? PEMS itu 99.700. Sedangkan Plaza Kamera itu 368.500. Maka si ROG itu berada di antara 99.000 dan 368.000. Maka jawabannya yang E. Lanjut nomor 9. Jika total kunjungan seluruhnya ada 6 juta, maka presentasi kunjungan Jakarta e-books. Oke, lihat Jakarta e-books ada berapa? Ada 1,2 juta pengunjung gitu kan. Nah, maka kita bisa dapatkan hasilnya. Persen itu kan berarti awalnya berapa terus totalnya berapa gitu kan. Nah, Jakarta Notebooks itu pengunjungnya 1,2 per 6 juta. 6 juta itu keseluruhan, berarti 1,2 per 6 juta dikalikan 100%. Ini rumusnya ya. Oke, 1,2 dibagi 6, 1 per 5 dikalikan dengan 100%. 100 coret sama 5 hasilnya 20. Berarti 1 kali 20 hasilnya 20%, yang A. Lanjut nomor 10, pengunjung terbanyak ketiga. Ingat ya, ketiga. Nah, berarti yang mana nih? Pengunjung kebanyak ketiga yaitu si Plaza Kamera dengan total 368.500 pengunjung. Oke, jadi untuk yang nomor 11 itu PM ya. Katanya di bulan Maret itu terjadi penurunan pengunjung sebanyak 1,27 juta. Di April itu 1,31 juta pengunjung. Yang ditanya soal berapa selisih penurunan di bulan Maret sampai April, atau ya udah tinggal kalian cari kan, berarti selisihnya ya X gitu, misalnya berapa persen kan. Nah, bentuk persen sama dengan berarti di bulan Maretnya berapa, 1,27 dikurang selisih ya, berarti kurang 1,31 juta dibagi 1,31, yaitu di bulan Aprilnya dikali 100%. Berarti jawabannya nanti ini kalau kalian itu 0,04 dibagi 1,31 yaitu 0,035 ya, kita tulis lagi ya, 0,035 dikali 100%. Oke, jawabannya 1, 2, berarti 3,5% selisihnya. Jawaban yang B. Oke, dan untuk soal nomor 12 sebenarnya sama ya, cuman beda data aja. Yang ditanya di soal selisih di bulan April 2019 dan Maret 2020. Di grafik kita bisa lihat di tabelnya April 2019 itu ada 1,27 juta penurunan, sementara di Maret 471.000. Ya udah sama cara yang ngerjainnya yang tadi. Tadi selisih April sama Maret, berarti dikurangin yang Maretnya itu 471 dikurang Aprilnya 1,27 juta dibagi jumlah pengunjung di penurunan pada bulan April dikali 100%. Udah, berarti ini dihitung 799 atau digenepin jadi 800.000 dibagi 1,2 juta itu berarti 0,629 atau kita buletin jadi 0,63 gitu lah ya, dikali 100%. Maka kalau dikali 100% jadinya 63%. Jawabannya yang B lagi. Oke, untuk yang nomor 13 lebih gampang ya, cuman minta perbandingan penurunan pengunjung di Wismawan itulah ya, Februari 2019 dibanding sama Januari 2020. Atau ya udah cuman dibandingin mah, tinggal dibandingin aja. Berarti perbandingannya di Februari 1,24 gitu ya, dibanding di Januari 1,27 gitu. Ini juta ya sebenarnya ya. Berarti dibulatin kalau perbandingan pecahannya ya sama aja, bisa kalian bikin jadi 1,24 bisa,
per 1,27 ya kan. Atau kalau nggak ada ya bikin lebih sederhananya jadi 124 dibagi 127. Selesai. Ini juga jawabannya. Oke, nomor 14 juga gampang ya guys ya. Katanya di soal berapa selisih penurunan di bulan Maret sampai April 2020. Ya udah, Maret kan 2020 471.000, sementara April 2020 160.000. Selisih itu berarti dikurang aja. Yang dikurang kan berarti 471.000 dikurang 160.000 sama dengan berapa? Berarti 300 ya, 311.000 ya dong, 311.000. Seperti jawabannya yang C. Oke guys, nomor 15 juga gampang ya. Februari, berapa selisih penurunan di Februari sampai Maret 2019? Ya udah, Februari 2019 itu 1,24 juta, Maret 2019 itu 1,31 juta. Atau selisihnya tinggal dikurang aja kan, 1.310.000 dikurang 1.240.000 titik ya, sorry guys, kurang setelah itu sekitar berapa tuh, 70 ribuan. Di soal nggak ada ya di opsi ya, maksudnya mungkin yang A kali, yang A 700 yang paling mendekati, jawabannya yang A harusnya gitu. Nomor 16 juga gampang ya guys ya. Jadi katanya jika pengunjung di bulan Februari itu ada 512.000 pengunjung yang ditanya di soal, maka apa? Ada pilihannya di bawah. Nah, kita kan tahu di data disebut pada Februari itu pengunjungnya ada penurunannya 1,24 juta gitu kan. Kalau ada 512.000 berapa? Ya udah, berarti kalau pengunjung 1,24 juta, jika dia 512.000, berarti 512.000 dari 1,24 juta. Kalau kalian kali 512.000 itu dibagi sama tengah ini ya, yang pengunjung 1,24 juta harusnya gitu kan ya, dibagi 512.000 sama dengan 2. Artinya pengunjung sebenarnya itu 2 kali lipat dari misalkan. Ya udah, artinya kalau dimisalkan 512.000, maka pengunjung pada bulan Februari ya setengahnya ya dong. Itu 50% penurunannya daripada bulan yang sebenarnya gitu. Maka jawabannya yang D. 50% penurunannya dari yang seharusnya itu. 17 juga sama, gampang guys. Yang ditanya di soal pada tahun 2019 dan 2020 yang terbesar urutan ketiga kalau kita jumlah nilainya berapa. Nah, dari data kita bisa lihat deh tuh. Pada tahun 2019 yang urutan 3 terbesar itu yaitu si Kuala Namu ya, yang posisi ketiga terbesar. Pada 2020 juga sama, ternyata si Kuala Namu masih urutan ketiga dengan pengunjung paling banyak. Ya udah, yang ditanya kalau mereka dijumlahin nilainya berapa tuh, ya udah tinggal jumlah aja, 81.000 berarti ditambah 41.000 ya kan, 80 tambah 40 berapa tuh, 120 ya, 122.000 pengunjung. Jawabannya yang apa tuh? Pokoknya 122.000, cari aja. Guys, nomor 18 juga gampang ya, yang dari soal negasi yang benar kecuali. Artinya negasi itu kan yang salah gitu ya guys ya, pernyataan yang salah atau yang bertentangan lah. Negasi yang benar kecuali, ya berarti teman-teman suruh cari pernyataan yang benar. Dari 5 pilihannya dari paragraf 2, di paragraf 2 yang benar yang mana pilihannya. Oke. Nomor 18 kan ada 5 pilihan ya, ada ya sampai E. Yang A itu dari paragraf 2, B ada di paragraf 2 juga. Yang C itu ada di paragraf yang pertama, yang D ada paragraf ketiga, yang E itu ada paragraf pertama. Berarti yang paragraf kedua kan antara A sama B ya. Nah, yang benar yang ada di paragraf kedua itu adalah opsi yang B. Karena yang A nggak ada ya, nggak ada di paragraf kedua. Dia bilang kalau Vice President Blibli Travel ungkapkan divisinya berada di ambang kehancuran, itu nggak ada di situ. Karena disuruh nyari yang benar ya, maka jawaban yang B gitu. Oke, nomor 19 juga gampang ya guys ya, yang ditanya di soal berapa selisih pengunjung di Bandara Kuala Namu tahun 2020 dan Bandara Supadio pada tahun 2020. Ini selisih seperti biasa, tinggal dikurang aja. 41 dikurang 4.000 sama dengan 37.000. Nih ribu cuma ya guys ya, ribu. Nah ya udah, jawabannya cuma 37.000 tuh ya, pilihan yang C.
Nomor 20 juga gampang ya, saya bingung bikin pembahasannya gimana, cuman dilihat aja dari grafik ya. Yang ditanya soal satu-satunya bandara yang tidak mengalami penurunan, yaitu tinggal dilihat di grafiknya gitu ya, yaitu yang Bandara Iskandar Muda, karena dia mengalami kenaikan dari 18.000 malah jadi 20.000. Ya udah gitu dong, selesai.